Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat siang Pak. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya Pak. Perkenalkan nama saya Radul Saniati Sahid, selaku apoteker penanggung jawab di puskesmas tempat Bapak kemarin berobat. Sebelumnya saya mau konfirmasi apakah betul ini pasien atau keluarga pasien atas nama Mawar. Iya ibu, betul. Umurnya 10 tahun ya Pak. Iya ibu. Apakah anak Bapak? Iya ibu, anak saya sendiri. Iya. Apakah Bapak kemarin sudah menebus obatnya? Sudah bu. Apakah sebelumnya Bapak sudah dijelaskan terkait obatnya? Sudah kemarin bu, tapi belum mengerti bu. Baik Pak, kalau begitu saya jelaskan kembali ya Pak. Untuk obatnya itu yang pertama yang terdapat di dalam resep yaitu obat racikan. Yang pertama itu obat racikan ini terdiri dari obat salbutamol, kemudian ada CTM, kemudian ada Dexa dan Ambroxol. Nah, untuk indikasinya obat racikan puyer ini itu meredakan alergi, batuk, radang, dan asma yang dialami oleh anak Bapak. Nah, untuk aturan pakainya itu 3 kali sehari, 1 bungkus, atau tiap 8 jam ya Pak, sesudah makan. Nah, untuk efek samping obatnya, nah itu seperti ada jantung berdebar, sakit kepala, nyeri atau kram otot. Kemudian biasa juga terjadi mengantuk, gangguan tidur, dan ruam kulit. Jika efek sampingnya parah atau mengganggu aktivitas anak Bapak, maka saya sarankan ya Pak untuk Bapak kembali konsultasikan ke dokter. Nah, untuk penyimpanan obat racikan puyer ini, Bapak bisa simpan di suhu ruangan, terhindar dari cahaya matahari langsung, dan terhindar dari jangkauan anak-anak. Nah, dalam resep ini terdapat lagi obat yaitu Cotrimoxazole sirup. Nah, indikasinya yaitu untuk mengobati infeksi bakteri yang dialami oleh anak Bapak atau sebagai antibiotik. Nah, bentuk sediaannya ini sirup ya Pak. Nah, jika anak Bapak mengkonsumsi obat ini terus terjadi efek samping seperti buang angin terus-menerus, sakit kepala, mual, dan muntah, Bapak tidak perlu khawatir karena ini adalah efek samping dari obat Cotrimoxazole tersebut. Tetapi apabila efek samping tersebut semakin parah, maka saya sarankan untuk anak Bapak kembali konsultasikan ke dokter. Nah, untuk cara minumnya, ini diminum 2 kali sehari tiap 12 jam sesudah makan. Kemudian obat ini harus dihabiskan ya Pak, dan kemudian dikocok terlebih dahulu sebelum digunakan. Nah, untuk penyimpanannya sendiri itu disimpan pada suhu ruang dan terhindar dari cahaya matahari langsung. Kemudian untuk obat yang terakhir Pak, itu ada obat Calvita sirup. Dia ini diindikasikan untuk multivitamin buat anak Bapak. Bentuk sediaannya ini sirup. Kemudian efek sampingnya ini seperti ada mual, muntah, dan ruam kulit. Nah, seperti yang sebelumnya Pak, jika efek sampingnya ini semakin parah, maka saya sarankan untuk Bapak membawa anak Bapak kembali ke konsultasikan ke dokter. Nah, untuk cara pakainya Pak, ini diminum 1 kali sehari ya Pak sesudah makan, dan jangan lupa sebelum digunakan dikocok terlebih dahulu. Kemudian penyimpanannya sama seperti obat-obat sebelumnya, yaitu disimpan pada suhu ruangan, terhindar dari cahaya matahari langsung, dan dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Nah, sebelum ini Pak, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan terkait tentang obatnya? Sudah cukup ibu. Terima kasih atas penjelasannya. Oh iya Pak, iya terima kasih ya Pak. Semoga anaknya lekas sembuh dan mohon maaf telah mengganggu. Iya ibu. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat siang Pak. Iya, selamat siang ibu. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya Pak. Perkenalkan nama saya Radul Saniati Sahid, selaku apoteker penanggung jawab di puskesmas tempat Bapak kemarin berobat. Sebelumnya saya mau konfirmasi apakah betul ini pasien atas nama Bapak Sukiman, Iya ibu, betul sekali. umur 62 tahun. Iya ibu. Oke, apakah Bapak kemarin sudah menebus obatnya? Sudah ibu. Apakah sebelumnya Bapak sudah dijelaskan terkait obatnya?
Sudah Ibu, tapi masih belum paham. Oh iya, baik Pak ya. Kalau begitu saya jelaskan kembali ya Pak tentang obatnya. Baik Pak, di obatnya itu terdapat obat pirosikam. Nah, pirosikam ini terdiri dari berkekuatan 20 mg yang diindikasikan untuk meredakan penyakit sendi akibat asam urat yang Bapak derita. Nah, kemudian efek samping dari obat ini adalah anemia, kemudian biasanya juga ada diare, biasanya juga mual muntah, kemudian sakit kepala, pusing, dan vertigo. Nah, jika efek samping yang Bapak derita ini semakin parah atau berlanjut, saya sarankan untuk Bapak kembali konsultasi ke dokter. Kemudian untuk cara pakainya, diminum 2 kali sehari ya Pak, tiap 12 jam sesudah makan. Kemudian untuk penyimpanannya, obat ini disimpan pada suhu ruangan, terhindar dari cahaya matahari langsung, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Kemudian yang kedua Pak, ada obat metilprednisolon. Nah, metil ini diindikasikan untuk mengobati peradangan yang Bapak derita. Nah, efek samping dari metil ini yaitu biasanya Bapak mengalami gangguan cairan elektrolit atau dehidrasi. Biasanya juga terjadi peningkatan tekanan darah, katarak, dan tukak pektin. Nah, untuk cara pakainya, Bapak minum obat ini 3 kali sehari tiap 8 jam sesudah makan. Untuk penyimpanannya, sama ya Pak, sama kayak obat sebelumnya, Bapak simpan di suhu ruangan, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Nah, kemudian obat selanjutnya itu ada Ambroxol. Nah, Ambroxol ini berkekuatan 30 mg yang diindikasikan untuk meredakan batuk berdahak yang Bapak derita. Untuk efek sampingnya, biasanya terjadi mual, muntah, diare, mulut, dan tenggorokan kering, kemudian sakit perut dan mulas. Kemudian jika Bapak merasa efek samping ini parah atau mengganggu aktivitas Bapak, maka saya sarankan untuk Bapak kembali ke dokter. Untuk cara pakainya itu diminum 3 kali sehari tiap 8 jam sesudah makan. Dan untuk penyimpanannya sama ya Pak, sama kayak obat sebelumnya, itu disimpan di suhu ruangan. Nah, untuk yang terakhir itu Pak, obatnya itu ada vitamin C. Vitamin C ini 200 mg yang efek sampingnya itu biasanya terjadi diare, nyeri punggung, pusing atau pingsan, biasanya juga sakit kepala, dan peningkatan buang air kecil, mual atau muntah, dan kram. Kemudian untuk cara pakainya, Bapak minum ini 2 kali sehari saja tiap 12 jam sesudah makan. Kemudian untuk penyimpanannya Pak, sama kayak sebelumnya, disimpan pada suhu ruangan di bawah 25 derajat Celcius dan terlindung dari cahaya. Nah, jika efek samping obatnya tadi Pak semakin parah, maka saya sarankan untuk kembali ke dokter. Sampai di sini Pak, adakah yang ingin Bapak tanyakan terkait dari obatnya? Sudah cukup Ibu, sudah mengerti. Oh iya Pak, terima kasih Pak ya. Semoga lekas sembuh dan maaf telah mengganggu waktunya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Halo, selamat siang Pak. Ya, siang. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya Pak. Perkenalkan, nama saya Rajul Sayanti Sahir, selaku apoteker penanggung jawab di puskesmas tempat Bapak kemarin berobat. Sebelumnya saya mau konfirmasi Pak, apakah betul ini pasien atas nama Ardi? Iya, saya sendiri. Oh iya Pak, apakah Bapak kemarin sudah menebus obatnya? Iya, sudah. Apakah sebelumnya Bapak sudah dijelaskan terkait tentang obatnya? Iya, sudah, tapi kurang mengerti kemarin. Baik Pak, kalau begitu saya jelaskan kembali ya tentang obatnya. Di resep Bapak ini terdapat beberapa obat. Yang pertama itu ada obat kodein. Kodein ini kekuatannya 10 mg. Nah, kodein ini diindikasikan untuk obat penekan batuk yang Bapak derita. Kemudian untuk efek sampingnya itu biasanya terjadi sembelit, kemudian ada mual, muntah, mulut kering, sama kram perut. Nah, jika efek samping ini terjadi, maka Bapak tidak perlu khawatir karena itu adalah efek samping dari obat kodein tersebut. Tetapi, jika efek samping tersebut semakin parah dan mengganggu aktivitas Bapak, maka saya sarankan untuk Bapak kembali konsultasikan ke dokter. Nah, untuk cara pakainya Pak, ini dipakai 3 kali sehari 1 tablet ya, tiap 8 jam. Kemudian dikonsumsi dapat dengan atau tanpa makanan.
Nah, untuk penyimpanannya ini Pak, disimpan pada suhu ruangan ya, sekitar 15-30 derajat Celcius, terlindung dari cahaya dan terlindung dari jangkauan anak-anak. Kemudian obat yang kedua itu ada obat CTM atau klorfeniramin maleat. Nah, ini CTM ini kekuatannya itu 4 mg Pak, diindikasikan sebagai obat alergi yang Bapak derita. Nah, untuk efek sampingnya itu dapat menyebabkan gangguan seperti mengantuk. Kemudian untuk cara pakainya 3 kali sehari, setengah tablet atau tiap 8 jam diminum dengan atau tanpa makanan. Kemudian untuk penyimpanannya Pak sama ya dengan yang sebelumnya, disimpan pada suhu ruangan di bawah 25 derajat Celcius dan terlindung dari cahaya dan dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Kemudian obat yang selanjutnya Pak ada obat amoxilin. Nah, di sini obat amoxilinnya itu kekuatannya 500 mg, diindikasikan sebagai antibiotik. Kemudian efek sampingnya itu biasanya terjadi seperti kejang, mual, diare, muntah, kemudian sakit kepala atau pusing. Cara pakainya Bapak bisa minum 3 kali sehari, setengah tablet tiap 8 jam, kemudian diminum dengan atau tanpa makanan. Kemudian untuk penyimpanannya bisa disimpan pada suhu ruangan sekitar 20-25 derajat Celcius dan terlindung dari cahaya. Kemudian untuk obat selanjutnya itu ada obat salbutamol. Nah, obat ini kekuatannya 4 mg yang diindikasikan untuk meredakan dan mengobati penyakit asma yang Bapak derita. Efek sampingnya ini seperti terjadi sakit kepala dan kemudian tremor. Nah, kemudian jika efek sampingnya ini semakin parah, seperti yang saya katakan sebelumnya, Pak, Bapak dapat mengkonsultasikan kembali ke dokter. Kemudian untuk cara pakainya ini 2-4 mg per dosis itu 3-4 kali sehari, kemudian dikonsumsi sebelum makan. Nah, untuk penyimpanannya sama ya Pak, sama kayak obat sebelumnya, disimpan di suhu ruangan dan terlindung dari cahaya. Kemudian untuk obat yang terakhir Pak, ini ada obat paracetamol. Dia ini kekuatannya 500 mg yang diindikasikan untuk meredakan nyeri dan demam yang Bapak derita. Nah, untuk efek sampingnya ini biasanya Bapak merasakan mual, muntah, sembelit, sakit kepala, dapat juga terjadi insomnia. Kemudian jika efek samping obat ini semakin parah, maka saya sarankan untuk Bapak kembali konsultasikan ke dokter. Nah, untuk cara pakainya ini Pak, dipakai 3-4 kali sehari atau 3 kali sehari, kemudian dikonsumsi dengan atau tanpa makanan. Nah, untuk penyimpanannya Pak, sama ya seperti obat-obat yang lain sebelumnya yang saya jelaskan, disimpan di suhu ruangan, kemudian terlindung dari cahaya dan dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Ya baik Pak, sampai di sini adakah yang ingin Bapak tanyakan terkait dengan penjelasan saya tadi? Ya sudah mengerti Bu mengenai iya. penjelasannya tadi. Iya Pak, terima kasih ya Pak, maaf mengganggu waktunya dan semoga lekas sembuh. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang Ibu. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya Pak. Perkenalkan, nama saya Rabiul Saniati Sahid. Saya selaku apoteker penanggung jawab di puskesmas tempat Bapak kemarin berobat. Sebelumnya Pak, saya mau konfirmasi apakah betul ini pasien atas nama Bapak Emil? Iya Bu, betul dengan Bapak Emil. Iya, umurnya 25 tahun. Betul Bu, betul. Oh iya, apakah Bapak kemarin sudah menebus obatnya? Sudah Ibu. Apakah sebelumnya Bapak sudah dijelaskan terkait dengan obatnya? Sudah Ibu, tapi masih belum paham. Oh begitu ya Pak. Kalau begitu saya jelaskan kembali ya Pak terkait dengan obatnya. Di resep Bapak itu terdapat beberapa obat. Yang pertama itu ada obat kafein ergotamin. Nah, kafein ini berkomposisi kafein 100 mg dan ergotamin 1 mg. Nah, diindikasikan untuk meredakan migrain yang Bapak derita. Nah, untuk efek samping obatnya Pak, biasanya itu terjadi seperti
kehilangan penglihatan sementara. Biasa juga terjadi pusing, mati rasa, mengantuk, diare, mual, muntah, sakit perut. Nah, jika efek samping ini semakin parah, maka saya sarankan Bapak untuk konsultasikan kembali ke dokter. Nah, untuk cara pakainya Pak, untuk obat ini dikonsumsi 2 kali sehari atau tiap 12 jam dikonsumsi dengan atau tanpa makanan. Nah, untuk penyimpanannya Pak dapat disimpan di suhu ruang sekitar 25 derajat Celcius dan terlindung dari cahaya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Nah, kemudian Pak, obat selanjutnya itu ada obat Braxidin. Braxidin ini berkomposisi itu chlordiazepoksid 5 mg dan clidium 2,5 mg. Nah, indikasi dari obat Braxidin ini Pak itu untuk mengatasi tukak lambung yang Bapak derita. Kemudian untuk efek sampingnya Pak, biasanya itu Bapak mengalami seperti mengantuk, kemudian kebingungan, kemudian kekeringan pada mulut, penglihatan kabur, dan konstipasi. Kemudian selanjutnya Pak, jika obat ini efek sampingnya semakin parah, maka saya ingatkan kembali Pak untuk kembali konsultasikan ke dokter. Nah, untuk cara pakai obat ini Pak itu dipakai 2 kali sehari tiap 12 jam. Kemudian dikonsumsi pada saat perut kosong ya Pak, pada saat sebelum Bapak makan. Kemudian diminum menjelang tidur. Kemudian untuk penyimpanannya Pak, ini simpan di bawah 25 derajat Celcius atau suhu ruang dan terlindung dari cahaya dan jangkauan anak-anak. Nah, kemudian untuk obat yang terakhir Pak, ini ada obat diazepam. Diazepam ini kekuatannya 2 mg yang diindikasikan untuk sebagai obat penenang ya Pak. Kemudian untuk efek samping obatnya itu biasanya terjadi insomnia atau kecemasan meningkat, biasanya juga terjadi sembelit, mual, dan kebingungan. Untuk cara pakainya itu Pak, diminum 1 kali sehari tiap 24 jam, dapat dikonsumsi dengan atau tanpa makanan. Dan untuk penyimpanannya Pak, simpan di bawah suhu 25 derajat Celcius atau pada suhu ruang, terlindung dari cahaya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Nah, sampai sini Pak terkait dari penjelasan saya, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Sudah mengerti, Bu. Terima kasih sebelumnya atas penjelasannya. Oh iya, baik Pak. Mohon maaf ya Pak telah mengganggu waktunya dan terima kasih. Semoga lekas sembuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.